Mengapa perang kecil di jalur sempit bisa membuat negara adidaya ikut campur? Karena Gaza bukan hanya medan perang, tapi cermin dari konflik global yang lebih dalam. Di balik dinding puing dan langit yang dipenuhi asap, Gaza kembali terbakar. Suara ledakan menggantikan nyanyian malam. Di satu sisi, militer Israel melancarkan serangan udara tanpa henti. Di sisi lain, kelompok bersenjata Palestina membalas dengan roket dari tengah pemukiman padat. Tapi ini bukan hanya konflik dua kubu. Ini adalah medan perang dari kekuatan yang jauh lebih besar. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, dunia kembali dikejutkan oleh sebuah serangan besar-besaran yang mengubah peta konflik di Timur Tengah. Di pagi hari saat orang-orang baru terbangun, Hamas meluncurkan lebih dari 2.000 roket ke wilayah Israel Selatan. Serangan ini bukan hanya dari kejauhan. Ratusan milisi bersenjata menyusup melewati pagar perbatasan dan menyerang permukiman, pangkalan militer, hingga festival musik yang sedang berlangsung. Meski beberapa saksi festival menyebut suara tembakan menyerupai ledakan dari militer Israel, bukan roket Hamas. Investigasi Haaretz dan Al Jazeera bahkan menegaskan adanya verified drone dan helikopter IDF yang melepaskan tembakan ke arah para korban, menciptakan friendly fire yang menewaskan warga sendiri. Meski skala dan jumlah korban dari insiden ini belum dipastikan, fakta ini menegaskan betapa kacau dan tragisnya situasi di pagi itu. Lebih dari 1.200 orang tewas di pihak Israel, sebagian besar adalah warga sipil. Puluhan lainnya, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia, disandera dan dibawa masuk ke Gaza. Dunia membeku. Pemerintah Israel menyatakan ini sebagai serangan terbesar sejak pembentukan negara mereka tahun 1948. Israel pun merespons dengan kekuatan penuh. Operasi militer besar-besaran segera diluncurkan ke jalur Gaza. Pemboman udara, artileri berat, blokade total, dan ancaman invasi darat. Ribuan bangunan luluh lantak. Rumah sakit kelebihan kapasitas. Listrik, air, dan bahan bakar diputus. Gaza yang telah lama terkepung, kini benar-benar dikunci. Tapi ini bukan sekadar aksi balas dendam. Serangan 7 Oktober hanyalah puncak dari gunung es konflik yang telah terakumulasi selama puluhan tahun. Sejak pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, jalur Gaza menjadi semacam penjara terbuka. Dihuni oleh lebih dari 2 juta jiwa yang hidup di bawah blokade darat, laut, dan udara sejak tahun 2007. Frustrasi kolektif, kemiskinan ekstrem, kehilangan generasi demi generasi, serta kegagalan diplomasi internasional telah menciptakan ledakan kemarahan yang suatu saat pasti meletus. Dan hari itu, tanggal 7 Oktober, menjadi pemicunya. Bagi sebagian orang di Gaza, serangan itu adalah perlawanan. Bagi warga Israel, itu adalah terorisme paling brutal. Tapi satu hal pasti, dampaknya melampaui batas negara, mengguncang dunia, dan memicu efek domino politik dan militer yang tak bisa diabaikan. Tahun 1948 menandai momen penting dalam sejarah Timur Tengah. Bagi orang Yahudi, itu adalah hari berdirinya negara Israel. Tanah yang mereka klaim sebagai tanah yang dijanjikan. Namun bagi bangsa Palestina,
Tahun itu dikenal sebagai Nakba atau bencana besar, saat lebih dari 700.000 warga Palestina diusir atau melarikan diri dari tanah mereka. Sejak saat itu, konflik demi konflik tak pernah benar-benar berhenti. Perang Arab-Israel tahun 1948, tahun 1956, tahun 1967, dan tahun 1973 hanyalah beberapa dari rentetan peperangan besar. Setiap peperangan mengubah batas wilayah, memperdalam luka, dan menciptakan generasi baru pengungsi. Gaza, sebuah wilayah kecil di pesisir Laut Tengah, menjadi salah satu titik paling rapuh dari konflik ini. Setelah dikuasai Mesir, lalu direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967. Gaza menjadi kawasan padat penduduk yang perlahan berubah menjadi zona perang permanen. Setiap anak yang lahir di Gaza sejak dekade 80-an hingga hari ini tak pernah tahu seperti apa hidup di masa damai. Mereka tumbuh di tengah drone yang terus mengintai, suara ledakan yang jadi rutinitas, dan blokade ekonomi yang membuat hidup nyaris mustahil. Dan meski kadang terdengar berita tentang gencatan senjata, itu tak lebih dari jeda sementara. Senjata mungkin diam, tapi rasa takut, trauma, dan ketidakadilan tetap hidup. Lalu, pertanyaan besarnya, mengapa konflik ini terus berulang? Jawabannya tidak sesederhana perang agama atau perseteruan tanah. Konflik ini tertanam dalam sejarah kolonialisme dan pembagian wilayah oleh kekuatan asing. Identitas nasional yang saling menafikan hak satu sama lain. Politik pendudukan dan sistem apartheid yang membatasi hak-hak dasar warga Palestina. Dan di atas semua itu, ada kepentingan global. Dari dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, peran Iran sebagai pendukung kelompok perlawanan, hingga strategi geopolitik negara-negara Arab yang sering berubah arah. Gaza bukan hanya simbol perlawanan. Ia juga cermin dari kegagalan dunia dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan ini. Dan selama akar masalah tidak dicabut, ledakan-ledakan baru hanya tinggal menunggu waktu. Perang di Gaza mungkin terlihat seperti konflik lokal antara dua kekuatan, Hamas dan Israel. Tapi jika kita melihat lebih dalam, perang ini adalah ujung dari jaring-jaring besar konflik geopolitik yang melibatkan kekuatan regional dan global. Iran, misalnya, bukan hanya sekadar pengamat. Republik Islam ini telah lama menjadi pendukung utama kelompok perlawanan Palestina, terutama Hamas dan Jihad Islam. Tapi keterlibatan Iran tak berhenti di Gaza. Di Lebanon, ada Hezbollah, kelompok bersenjata kuat yang secara terbuka didanai dan dilatih oleh Iran. Mereka memiliki ribuan rudal yang diarahkan ke wilayah utara Israel. Di Suriah, milisi Syiah pro-Iran menjadi alat tekanan terhadap Israel lewat dataran tinggi Golan. Dan di Yaman, kelompok Houthi juga didukung Iran mulai melancarkan serangan terhadap kapal-kapal dagang yang dianggap pro-Israel, membuka front baru di Laut Merah. Ini bukan sekadar solidaritas antar kelompok bersenjata. Ini adalah strategi perang proksi yang rapi, dengan Iran memainkan catur dari belakang layar, menyebarkan pengaruhnya di seluruh Timur Tengah.
Di sisi lain, ada Amerika Serikat, sekutu tak tergantikan bagi Israel. Washington tidak hanya memberikan dukungan diplomatik penuh di PBB, tetapi juga mengirim miliaran dolar bantuan militer setiap tahun. Dari sistem pertahanan udara Iron Dome hingga jet tempur F-35. Kekuatan Israel sebagian besar ditopang oleh teknologi dan dana dari Amerika Serikat. Tapi peran Amerika bukan tanpa konsekuensi. Dukungan buta terhadap Israel memicu kemarahan besar di dunia Muslim dan memperlebar jurang antara Barat dan Timur, antara demokrasi yang katanya membela hak asasi dan realitas warga Palestina yang terus dihancurkan. Di tengah dua kutub ini, negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, dan Turki terjebak dalam dilema yang rumit. Arab Saudi, yang selama ini bersikap hati-hati, tengah bernegosiasi damai dengan Israel demi kestabilan ekonomi dan pengaruh global. Namun di dalam negeri dan dunia Islam, tekanan publik memaksa mereka bersikap lebih keras. Mesir, yang berbatasan langsung dengan Gaza, juga memainkan dua peran. Sebagai penengah diplomatik dan sebagai pengawas pintu perbatasan Rafah. Tapi tekanan dari rakyatnya, yang pro-Palestina, membuat posisi Mesir tidak stabil. Turki, di bawah kepemimpinan Erdogan, secara retorik sangat vokal membela Palestina. Tapi hubungan dagang dan diplomatiknya dengan Israel tetap berjalan di belakang layar. Semua ini menunjukkan satu hal. Perang Gaza bukan hanya soal wilayah kecil di pesisir Laut Tengah. Ia adalah medan benturan antara kekuatan besar, di mana senjata, ideologi, dan pengaruh menjadi alat perebutan dominasi. Dan seperti semua perang proksi sepanjang sejarah, yang paling menderita bukanlah para pemimpin, tetapi rakyat sipil yang dijadikan pion. Ketika roket menghujani Gaza dan suara ledakan menggema tiap malam, dunia tak tinggal diam. Dari kampus-kampus di Amerika Serikat, para mahasiswa membentuk barikan, menuntut universitas mereka memutus hubungan investasi dengan perusahaan yang mendukung militer Israel. Dari jalan-jalan di London, Paris, dan Berlin, ratusan ribu orang turun ke jalan, membawa poster bertuliskan "Ceasefire No", "Stop Killing Children", "Free Palestine". Di Jakarta, Kuala Lumpur, Istanbul, dan Rabat, doa dan kemarahan menyatu di dalam masjid dan jalanan. Umat Islam menyuarakan solidaritas, menyalakan lilin, mengibarkan bendera Palestina, dan menyampaikan pesan yang sama, cukup sudah penderitaan ini. Tapi suara publik tak selalu sejalan dengan keputusan politik. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara berkumpul dalam sidang darurat, menyerukan gencatan senjata kemanusiaan. Banyak negara berkembang, dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin, bersuara keras mendesak penghentian kekerasan dan pembukaan akses bantuan. Namun setiap upaya resolusi kandas di tangan hak veto Dewan Keamanan, terutama dari Amerika Serikat, yang konsisten membela Israel. Dukungan ini, meski disebut sebagai komitmen terhadap sekutu, telah mengoyak reputasi moral Amerika di mata sebagian besar dunia. Disinilah dunia benar-benar tampak terbelah dua. Di satu sisi, mereka yang memprioritaskan hak asasi manusia, perlindungan terhadap warga sipil, dan prinsip keadilan internasional. Di sisi lain, negara-negara yang menimbang segala sesuatu lewat kalkulasi geopolitik dan aliansi strategis. Konflik ini tak lagi hanya tentang tembakan dan roket, tapi tentang siapa yang bersedia berdiri untuk kebenaran dan siapa yang memilih diam demi keuntungan diplomatik atau ekonomi. Saat Gaza terbakar, dunia pun diuji.
bukan hanya moral para pemimpin, tapi juga keberanian rakyat untuk bersuara. Gaza mungkin kecil di mata dunia, tapi konflik yang terjadi di sana telah menguji kemanusiaan kita bersama. Ini bukan lagi tentang politik, agama, atau batas negara. Ini tentang siapa kita sebagai manusia. Apakah kita akan terus membiarkan sejarah berulang? Ataukah akhirnya kita akan belajar? Setiap suara kita bisa jadi bagian dari perubahan. Jika kamu peduli dengan kebenaran dan keadilan, bantu sebarkan video ini dengan like dan share. Subscribe untuk terus bersama kami membongkar fakta-fakta dunia yang sering disembunyikan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.